Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nabila Derisma Purba dengan NIM 253204778. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan esai saya yang berjudul Regulasi Diri Berbasis JOMO untuk Menurunkan FOMO pada Mahasiswa. Pada presentasi saya kali ini, saya akan menjelaskan 3 hal utama. Nah, yang pertama adalah latar belakang dan masalah yang saya bahas dalam esai. Yang kedua adalah pokok-pokok gagasan dan yang ketiga adalah kesimpulan. Saya harap dalam beberapa menit ke depan kita sama-sama melihat relevansi tema esai ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tanpa berpanjang kata, saya akan masuk ke dalam bagian pertama, yaitu latar belakang. Pernahkah kamu merasa tidak tenang meski sedang berada di rumah? Hanya karena melihat story teman-teman yang sedang berkumpul atau berlibur. Saat jari seakan wajib membuka media sosial untuk memastikan tidak ada hal menarik yang terlewat, disitulah FOMO mulai mengambil alih. Fenomena inilah yang diam-diam mempengaruhi keseharian banyak mahasiswa. Dalam era digital saat ini, FOMO meningkat di kalangan mahasiswa. Mereka hidup dalam arus informasi yang sangat cepat. Media sosial menjadi ruang sosial utama, tetapi sekaligus sebagai sumber tekanan mental. Salah satu tekanan yang paling sering muncul adalah fear of missing out atau sering disebut FOMO, yaitu rasa takut tertinggal momen penting ketika tidak mengikuti aktivitas yang sedang trending saat itu. Namun, di tengah tekanan tersebut, muncul konsep joy of missing out atau sering disebut JOMO. Sebagai strategi alternatif yang lebih sehat, JOMO mengajarkan mahasiswa untuk menikmati waktu sendiri, menerima bahwa tidak semua aktivitas harus diikuti, serta fokus pada kesejahteraan pribadi. Menurut Robinson, pada tahun 2020, individu yang menerapkan JOMO memiliki tingkat stres lebih rendah dan menerapkan JOMO memiliki tingkat stres lebih rendah dan dapat menikmati hidup tanpa tekanan pembanding sosial. JOMO bukan sekedar menghilang dari media sosial, tapi membangun kesadaran memprioritaskan diri dibandingkan tuntutan sosial digital. Namun, kemampuan menerapkan JOMO tidak bisa muncul tanpa adanya regulasi diri. Regulasi diri adalah kemampuan individu mengatur pikiran, emosi, dan perilaku, termasuk dalam penggunaan media sosial. Mahasiswa dengan regulasi diri baik cenderung mampu mengatur durasi bermain media sosial, mengendalikan impuls untuk terus membuka aplikasi, dan tetap fokus pada tugas akademik. Regulasi diri dan JOMO kemudian saling melengkapi. Regulasi diri mengontrol perilaku digital, sementara JOMO memperkuat sikap menerima bahwa tidak semua hal harus diikuti. FOMO berdampak negatif pada emosi, perilaku, dan kinerja akademik mahasiswa. Sebagai contoh, penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa dengan FOMO tinggi cenderung menunjukkan perilaku adiksi media sosial yang bisa mengganggu konsentrasi, menghambat proses belajar, dan menurunkan aktivitas akademik. Lebih jauh, FOMO juga berpotensi mengganggu kesejahteraan psikologis seperti kecemasan, stres, dan perasaan tidak pernah cukup, karena perbandingan sosial di media menjadi mungkin lebih terjadi. Regulasi diri berperan penting membantu mahasiswa mengontrol emosi, perilaku, serta penggunaan media sosial. Aspek penting di era digital, sebuah studi pada mahasiswa pengguna TikTok di Surabaya menemukan bahwa regulasi diri berhubungan negatif secara signifikan dengan FOMO. Artinya, mahasiswa dengan regulasi diri tinggi cenderung memiliki tingkat FOMO yang lebih rendah. Selain itu, mahasiswa pengguna Instagram ditemukan bahwa regulasi diri juga berpengaruh terhadap FOMO pengendalian. Ini memungkinkan mahasiswa membatasi durasi atau intensitas penggunaan media sosial sehingga mereka bisa fokus pada prioritas akademik dan pribadi. Tindakan ini menurunkan dorongan FOMO dan mempermudah adopsi JOMO. JOMO membantu mahasiswa menikmati ketenangan dan fokus pada diri sendiri, menjauhi dorongan untuk selalu terhubung atau mengikuti setiap aktivitas sosial di media. Konsep ini menawarkan alternatif positif, menerima bahwa melewatkan beberapa aktivitas sosial bukanlah masalah besar, melainkan bagian dari memilih kesejahteraan sendiri. Sebuah artikel yang membahas perbandingan antara FOMO dan JOMO menunjukkan bahwa JOMO berdampak positif terhadap kesejahteraan mental dan
membantu mengurangi tekanan sosial serta kecemasan akibat media sosial. Dengan demikian, mahasiswa yang menerapkan JOMO belajar untuk menghargai waktu sendiri, tidak terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain, dan lebih mampu menjaga kestabilan emosi. Ini memperkuat efektivitas regulasi diri karena apabila mahasiswa sudah dapat mengendalikan penggunaan media sosial, JOMO memberikan kerangka mental yang sehat untuk menolak impuls sosial digital yang memicu FOMO. Implementasi praktis regulasi diri dan JOMO. Mahasiswa dapat menerapkan regulasi diri berbasis JOMO dengan strategi praktis. Misalnya, menetapkan batas waktu penggunaan media sosial, hanya membuka media sosial pada waktu tertentu atau setelah prioritas akademik selesai. Mereka juga bisa melakukan digital detox secara berkala, misalnya beberapa hari tanpa media sosial, latihan mindfulness atau kesadaran diri tentang kebiasaan digital. Juga membantu menjaga kontrol diri dan kestabilan mental. Dengan konsistensi strategi ini, kemungkinan regulasi diri dan JOMO bekerja bersama untuk menurunkan FOMO, memperbaiki fokus akademik, dan menjaga kesehatan mental mahasiswa. Regulasi diri dan JOMO terbukti memiliki hubungan saling mendukung dalam menurunkan FOMO pada mahasiswa. Regulasi diri membantu mahasiswa mengatur perilaku digital serta membatasi penggunaan media sosial berlebihan. Sementara JOMO membangun sikap menerima dan menikmati waktu tanpa tekanan sosial. Penerapan regulasi diri sekaligus JOMO dapat meningkatkan kesejahteraan mental dan menciptakan kebiasaan digital yang lebih sehat. Sejalan dengan tujuan tulisan ini, regulasi diri berbasis JOMO merupakan strategi psikologis efektif untuk mengurangi FOMO. Sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian yang menemukan korelasi negatif atau regulasi diri dan FOMO pada mahasiswa, yang menunjukkan kemampuan regulasi diri berperan mengurangi tekanan akibat media sosial. Pendekatan ini tidak hanya menekankan dorongan memantau media sosial terus-menerus, tetapi juga meningkatkan fokus belajar dan kualitas hidup digital. Mahasiswa perlu membangun kebiasaan digital sehat seperti mindfulness, pengaturan waktu layar, dan digital detox yang terbukti membantu meningkatkan kontrol diri serta kesejahteraan psikologis dengan menerapkan prinsip JOMO dan regulasi diri secara konsisten. Mahasiswa tidak hanya mengurangi FOMO, tetapi juga memperbaiki kualitas hidup akademik, hubungan sosial, serta kesehatan mental jangka panjang.